Di video kali ini aku bakal membahas soal TWK CPNS Part 2. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum nonton Part 1, bisa klik video yang muncul di pojok kanan atas video ini. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Salah satu upaya bela negara yang harus dipahami oleh masyarakat adalah menghindari benturan di masyarakat dan segala macam faktor penghambat integritas di bawah ini, kecuali Oke, kita udah dapat ya maksud soalnya, yaitu segala macam faktor penghambat integritas, kecuali. Jadi kita mencari faktor yang tidak menjadi penghambat integritas. Oke, kita baca satu-satu untuk opsi jawabannya. Opsi yang A, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Kalau opsi ini termasuk penghambat ya, berarti bukan jawaban yang tepat. Opsi yang B, tingkat toleransi antar golongan yang rendah. Ini juga penghambat, berarti bukan. Opsi yang C, kurangnya kesadaran masyarakat. Ini juga penghambat. Opsi yang D, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah. Ini juga penghambat. Lalu untuk opsi yang E, adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Nah, kalau opsi ini bukan penghambat, justru faktor yang pendorong terjadinya integritas nasional. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu opsi yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Konstitusi secara arti luas terdiri hukum dasar tertulis dan hukum tidak tertulis. Secara arti sempit, konstitusi dapat dimaknai sebagai hukum dasar tertulis saja. Dalam praktik ketatanegaraan, seringkali dijumpai praktik hal yang tidak sesuai dengan konstitusi, dan ada pula dalam sebagian kelompok masyarakat yang lebih mematuhi perintah tidak tertulis daripada aturan yang tertulis. Hal ini tentu wajar dikarenakan norma jauh lebih nyaman di masyarakat ketimbang aturan itu sendiri. Latar belakang dan alasan apa yang melandasi sikap tersebut? Oke, maksud soalnya di sini itu ada di kalimat terakhir ya, yaitu latar belakang dan alasan apa yang melandasi kalau norma jauh lebih nyaman di masyarakat ketimbang aturan itu sendiri. Nah, kalau simpelnya itu, kenapa sih norma itu lebih nyaman di masyarakat daripada hukum normatif itu? Oke, kita baca opsi jawabannya. A. Norma dan nilai adat lebih masuk kepada budaya bangsa Indonesia, sehingga lebih nyaman dilakukan daripada hukum normatif. B. Keinginan negara untuk lebih mematuhi hal yang tidak tertulis daripada hal yang tertulis, dan itu lebih baik daripada hukum positif. C. Keinginan masyarakat terhadap konstitusi jauh lebih tidak diminati. D. Undang-undang dasar terlalu kaku sehingga lebih nyaman dengan norma karena mengandung kekerasan di dalamnya. E. Tradisi lebih nyaman digunakan oleh masyarakat karena mengandung nilai-nilai yang baik dan juga buruk yang tentunya dapat menekan bagi masyarakat itu sendiri. Oke, tips dari aku kalau kalian menemukan soal yang seperti ini, bisa diusahakan untuk memilih jawaban yang tidak ada sifat menjelek-jelekan dengan membandingkan unsur yang ada di dalam opsi jawabannya. Jadi carilah jawaban yang kesannya itu positif-positif aja. Karena kalau kalian baca opsinya itu jawabannya mirip-mirip kan? Oke, mungkin supaya lebih paham lagi maksud aku seperti apa, kita analisis dulu deh jawabannya satu persatu. Nah, kalau opsi A ini bisa jadi jawaban yang paling tepat karena memang untuk norma dan nilai adat itu biasanya dibuat atas dasar hal yang terjadi di masyarakat itu. Sehingga lebih dekat dengan masyarakat. Di opsi ini juga tidak ada unsur menjelek-jelekan di antara dua hukum tersebut. Oke, kita mungkin simpan dulu jawabannya. Lalu kalau opsi yang B, kalau ini yang kurasa kurang tepat ya, karena kedua hukum tersebut diinginkan negara untuk sama-sama dijalankan. Kalau memang lebih ingin mematuhi hal yang tidak tertulis, terus ngapain dong? Negara itu capek-capek bikin aturan tertulis. Jadi kan itu udah nggak mungkin ya jawaban yang paling tepat. Lalu untuk opsi yang C, ini juga kurang tepat karena ada kata jauh lebih tidak diminati. Itu juga kata-kata yang kesannya memberikan arti negatif terhadap konstitusi itu. Padahal kan hal ini juga belum tentu benar. Lalu opsi yang D, ini juga kurang tepat karena ada kata undang-undang dasar terlalu kaku dan juga
norma mengandung kekerasan di dalamnya. Itu adalah kata-kata yang dapat memberikan maksud negatif juga kan? Lalu untuk opsi yang E, ini juga menurut aku kurang tepat karena ada kata-kata dapat menekan bagi masyarakat. Nah, itu kan bisa memberi arti negatif ya, walaupun dapat memberikan arti yang positif juga. Nah, kata-kata menekan di sini itu kesannya kayak kita itu dipaksa untuk terlalu dan sangat harus mematuhi hal itu, seperti itu. Nah, jadi kita udah dapat ya untuk opsi jawaban yang tepat itu ada di opsi yang A. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, kalau misalkan kalian nemuin soal yang panjang-panjang gini, mending saran aku kalian bisa coba dulu deh untuk membaca kalimat terakhir. Siapa tahu memang udah langsung gitu mengarah ke soal yang ingin ditanyakan. Karena kan mumpung bisa juga ya untuk menghemat waktu kalian membaca soal. Nah, mungkin kita coba baca di kalimat terakhir. Itu ada yang melatar belakangi dikeluarkannya dekret presiden adalah. Nah, ini kan udah maksud inti soalnya ya. Jadi kita nggak perlu lagi panjang-panjang baca soal yang ada di atasnya itu gitu. Nah, aku mau bacain dulu untuk opsi jawabannya. A. Latar belakangnya adalah karena kebiasaan presiden untuk mengeluarkan perintah. B. Latar belakangnya adalah dekret merupakan aturan yang dapat memberikan kenyamanan bagi warga negaranya. C. Latar belakangnya adalah dekret dikeluarkan untuk memberikan ketenangan bagi warga negaranya. D. Latar belakangnya adalah kondisi sosial politik yang ada pada saat itu dan memungkinkan presiden mengeluarkan dekret. E. Latar belakangnya adalah ketidakmampuan Badan Konstituante dalam merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Nah, mungkin sebelum kita jawab pertanyaannya, aku ingin memberikan penjelasan sedikit dulu apa sih itu dekret presiden. Jadi, dekret presiden itu adalah suatu keputusan presiden mengenai kembali kepada Undang-Undang 1945. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yaitu kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti dari UUD sementara atau UUDS 1950. Nah, mungkin supaya teman-teman untuk memudahkan dalam mengingat, ingat aja kalau misalkan dekret presiden itu adalah keputusan presiden kembali ke UUD 45. Nah, presiden itu memutuskan untuk kembali ke UUD karena UU yang baru itu gagal dibentuk. Nah, jadi untuk opsi di sini yang paling tepat yaitu opsi yang E. Soal berikutnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, setelah melewati kesepakatan baik dari kaum nasionalis dan kaum Islam, Panitia 9 mengesahkan hukum dasar yang kita kenal dengan sebutan A. Pancasila, B. UUD 45, C. Preambul, D. Piagam Jakarta, E. Konstitusi. Nah, kalau untuk soal yang ini teman-teman itu harus tahu sejarahnya itu seperti apa. Nah, ini jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D. Panitia 9 merancang teks proklamasi yang kemudian dijadikan preambul atau pembukaan UUD 1945. Rancangan preambul yang dikenal sebagai Piagam Jakarta itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Nama Piagam Jakarta diusulkan oleh Muhammad Yamin lalu dibaca Soekarno pada tanggal 10 Juli 1945. Next ke soal yang berikutnya. Pada tahun 1906, Bapak Jurnalistik Melayu Datuk Sutan Maharaja menyerang kedudukan dan legitimasi bangsawan Kota Padang. Ia mendesak pemerintah agar kedudukan Tuanku Rejen dihapuskan karena bertentangan dengan adat Minangkabau yang tidak mengakui adanya kekuasaan adat yang mengatasi nagari-nagari di bawahnya. Ia berkata bahwa demi kemajuan, Padang harus dikembalikan ke sistem adatnya yang A. Demokratis, B. Feodal, C. Matrilineal, D. Asli, E. Modern. Nah, ini juga teman-teman harus tahu ya sejarahnya itu seperti apa. Aku bakal jelasin dulu sejarahnya. Nah, Datuk Sutan Maharaja adalah seorang wartawan surat kabar tertua di Padang. Ia berkeyakinan kalau
karakteristik zaman kemajuan dan dunia maju adalah berlakunya sistem sosial politik yang demokratis. Selain itu, musyawarah dan mufakat adalah unsur utama dari sistem politik asli Minangkabau. Jadi, kata kemajuan yang dimaksud adalah akar budaya Minangkabau yang demokratis. Nah, sehingga untuk jawaban yang paling tepat itu ada di opsi yang A. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita pada hari ini. Dan buat teman-teman yang mau request atau ingin ada pertanyaan, bisa langsung aja komen di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Karena dalam beberapa hari ke depan aku ingin membahas seputar soal SKD. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.